Nah, gimana nih para supporter Timnas Indonesia setelah menonton pertandingan antara Timnas Indonesia versus Jepang? Ya, tentunya kita para supporter Timnas Indonesia ini ya sedih ya. Harapan kita kan Timnas Indonesia ini bisa minimal seri lah ya. Ataupun menang ya. Walaupun ya di atas kertas memang kita tidak diunggulkan untuk menang melawan tim nasional Jepang. Karena dari segi permainan sendiri ya kita cukup akui lah ya Jepang itu memang jauh di atas kita. Padahal di menit-menit awal kita cukup terkejut ya dengan Timnas Indonesia ini inisiatif untuk menyerang hingga menit ke-28. Dan kita juga dapat beberapa peluang, namun sayangnya belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Berbanding terbalik dengan Timnas Jepang mampu memanfaatkan peluang yang ada menjadi gol. Alhasil Timnas Jepang ini berhasil menjebol gawang Timnas Indonesia di menit ke-35, kemudian di menit 40, 49 dan juga 68. Terlihat sekali ya melawan Timnas Jepang ini lini pertahanan kita masih sangat belum maksimal. Alhasil 2 gol itu lahir dari hilangnya konsentrasi pemain belakang dan juga blunder dari penjaga gawang tim nasional Indonesia Martin Paes. Nah, seperti apa? Kita langsung lihat videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Gue kali ini nggak mau bahas soal hasil pertandingannya sih, karena emang sejak awal sebenarnya kita udah tahu kalau kita nggak bakal menang juga lawan Jepang. Yang mau gue bahas di sini soal ekspektasi kita yang ketinggian kayaknya nih sama timnas. Tim ini tuh baru aja dibangun dengan banyak pemain naturalisasi yang belum sepenuhnya menyatu. Memberi target harus lolos 4 besar grup dengan ancaman memecat Sinteyong jika gagal rasanya kurang bijak nih menurut gue. Mendingan kita lihat aja pencapaian ini dari sudut pandang yang lebih realistis. Timnas kita udah berhasil sampai ke tahap ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuatu yang bertahun-tahun lalu mungkin hanya mimpi. Mungkin emang bukan sekarang waktunya kita bermain di Piala Dunia. Mungkin 2030 adalah tahun di mana timnas kita akan lebih solid, lebih matang, dan lebih siap menghadapi raksasa dunia. Untuk saat ini, perjalanan ini adalah pembelajaran. Kekalahan dari Jepang ini bukan akhir dari segalanya. Ayo tetap kita dukung perjalanan timnas kita ini ya. Setelah kita menonton video tadi ya, memang pertandingan melawan tim nasional Jepang itu sudah bisa diprediksi ya. Kalau tim nasional Indonesia itu udah pasti kalah. Karena di atas kertas kita itu jauh di bawah tim nasional Jepang. Ya, secara tim nasional Jepang ranking 15 dunia. Tim nasional Indonesia ranking 130 dunia. Selain itu, tim nasional Jepang itu udah karyawan tetap Piala Dunia guys, dan itu tidak terbantahkan. Namun kekalahan dengan tim nasional Jepang ini bukan segalanya. Jadi masih ada kesempatan buat tim nasional Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, tentunya kita harus fokus ke pertandingan berikutnya ya. Baik itu melawan Arab Saudi, melawan Bahrain, melawan Cina, dan juga melawan Australia. Sebenarnya masih ada pertandingan lagi melawan tim nasional Jepang ya, di kandangnya tim nasional Jepang. Nah, tapi itu pasti sulit ya. Makanya kita fokus ke 4 pertandingan lainnya, melawan Arab Saudi, melawan Cina, melawan Bahrain, dan juga Australia. Para supporter, netizen, dan juga masyarakat Indonesia itu berekspektasi dan juga berharap tim nasional Indonesia itu bisa memetik poin. Setidaknya 1 poin aja ya. Tim nasional Indonesia itu harus fokus menghadapi lawan di depan di pertandingan selanjutnya, dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan di pertandingan melawan Jepang di hari ini.
Melawan Arab Saudi kita wajib menang, melawan Bahrain kita wajib menang, melawan Cina kita wajib menang. Dan lawan Australia kita berharap bisa menang, tapi kalau seri oke lah. Ya, untuk para pemain tim nasional Indonesia yang bermain di hari ini melawan tim nasional Jepang, kita para supporter tetap apresiasi ya. Karena kinerja tim nasional Indonesia di lapangan itu betul-betul bekerja keras. Walaupun memang hasilnya kita kalah 4-0. Harapannya di pertandingan selanjutnya melawan Arab Saudi, melawan Bahrain dan Cina, kita wajib lebih bekerja keras lagi. Dan untuk lini belakang ya, bisa bekerja sama dengan baik, jangan sampai ada miss dan juga hilang konsentrasi. Nah, selain itu juga semoga di pertandingan selanjutnya itu kita kedatangan striker baru ataupun pemain baru oleh Romeni ya, yang akan segera bergabung dengan tim nasional Indonesia. Harapannya dengan bergabungnya pemain baru ini, lini depan itu menjadi lebih hidup lagi. Sebenarnya kita melawan tim nasional Jepang di hari ini, kita bukan tanpa peluang, tapi banyak peluang. Namun belum bisa dikonversikan menjadi gol. Beda sekali dengan tim nasional Jepang, satu peluang langsung jadi gol. Nah, otomatis ini juga menjadi PR untuk Coach Sintayong dan juga Pak Erick Thohir. Karena kita ingin ya, supporter tim nasional Indonesia itu melihat tim nasional Indonesia itu betul-betul punya striker yang haus gol. Berharap untuk lini depan tim nasional Indonesia itu lebih baik lagi. Setidaknya jika ada peluang, itu bisa dimaksimalkan menjadi gol. Karena di kualifikasi Piala Dunia ini, peluang itu sangat minim banget. Peluang itu sangat kecil banget ya. Jadi nggak selalu ada peluang. Ketika peluang itu tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol, tentunya itu kerugian buat tim nasional kita. Oke, tetap semangat, pantang menyerah, tetap dukung timnas karena timnas butuh dukungan kita. Indonesia pasti bisa lolos ke Piala Dunia. Jangan lupa komen, baku hantam, dan cerot di kolom komentar. Oke, see you the next video, bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share Kak Vincent Samuya.